firman Tuhan yang ingin saya bacakan untuk kita semua. Saya ambil dari Daniel pasal 6. Ya. Daniel pasal 6. Ayat yang ke-13 sampai 14. Ya. Daniel 6 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan untuk kita semua. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Saudaraku, saya percaya cerita tentang Daniel ini sangat akrab kita dengar ya. Jadi apa yang kita baca tadi, Daniel ada orang yang tidak suka dengan dia, mempengaruhi raja, lalu membuat aturan bahwa berdoa itu menaikkan permohonan bukan kepada dewa atau kepada Tuhan, tetapi kepada raja. Dalam waktu 30 hari ini, kalau ada ketahuan katanya, mereka akan dimasukkan ke dalam gua singa. Yang menarik adalah Daniel tahu aturan itu, ya, tahu aturannya, tetapi dia tetap berdoa 3 kali sehari. Dia tidak mengindahkan titah raja hanya untuk bisa berdoa 3 kali sehari di rumah. Nah, cerita ini kita mau belajar sesuatu darinya untuk kita bisa bersemangat berdoa. Ya, saudaraku, Daniel dengan ancaman bahwa dia akan dimasukkan ke dalam gua singa saja, dia tetap berdoa. Ada ancaman, ya. Nah, mengapa banyak misalnya orang-orang percaya jarang sekali berdoa, tidak suka berdoa? Nah, saya percaya karena tidak memahami seperti Daniel memahami betapa pentingnya berdoa. Ya. Saudaraku, karena dia mengerti sampai dia bisa mengabaikan titah raja. Dia mengabaikan titah raja. Ya. Saudaraku, apa sebenarnya berdoa ini? Ya. Berdoa adalah, kalau dibuat definisinya adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau bercakap-cakap, berarti kita ada hubungan yang dekat, bertemu dengan Tuhan, bercakap-cakap. Saudaraku, saya ilustrasikan, kalau saya mendapat kesempatan misalnya bertemu dengan Jokowi, Jokowi ada di Semarang, lalu dia buat undangan misalnya, silakan Pak Oscar boleh bertemu dengan Bapak Jokowi, maka menurut saya akan tinggalkan semua kegiatan, saya akan mengambil kesempatan itu. Saya akan ambil kesempatan itu untuk ketemu dengan Jokowi. Sebab itu langka. Saya bertemu dengan orang nomor 1 di Indonesia. Dan saya akan punya kesempatan bercakap-cakap dengan dia. Pada saat itu, saya mungkin bisa berkata-kata, menyampaikan rasa hormat saya, menyampaikan rasa terima kasih saya, juga satu lagi mungkin saya bisa menyampaikan permohonan saya. Seperti halnya itulah artinya berdoa. Saudaraku,
kita bertemu kepada Tuhan bukan soal sembara. Dia lebih tinggi daripada presiden manapun, sebab dia adalah raja di atas segala raja. Kita bertemu dengan raja di atas segala raja. Maka kalau kita mengerti akan hal ini, kita bisa meninggalkan segala sesuatu untuk kita bisa bertemu dengan Allah kita yang luar biasa. Allah kita yang luar biasa adalah raja di atas segala raja. Dia Allah yang berkuasa mengendalikan segala sesuatu. Jadi kita bisa datang kepada dia. Saudaraku, memang kalau saya renungkan, mengapa banyak orang tidak mau datang berdoa? Kenapa orang tidak mempunyai kerinduan untuk berdoa? Pertama, ya menurut saya karena dia memiliki pemahaman yang salah dan pengalaman yang buruk. Ya, mengapa saya katakan begitu? Dia mengira berdoa itu hanyalah memohon sesuatu. Dia memohon. Padahal berdoa itu ada 4 itu. Ya. Berdoa ada 4. 1 adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Dan menyembah Tuhan itu berdoa. Yang kedua adalah pengakuan kita. Ya, pengakuan bahwa dia adalah Allah. Yang ketiga adalah menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Yang keempat adalah baru permohonan. Memohon. Memang yang terkenal berdoa adalah memohon. Ya, kalau kita butuh sesuatu datang pada Tuhan memohon. Nah, karena dia cuma taunya memohon, dia tidak tahu bahwa yang dia temui adalah Allah yang luar biasa. Dan pengalamannya berkata, seringkali permohonannya ya, tidak langsung segera mendapat jawaban. Sehingga dengan ini dia menjadi merasa ini di dalam pikirannya, gak terlalu penting ini berdoa. Atau mungkin dia tahu penting berdoa, tetapi tidak ada gairah, motivasi yang kuat untuk berdoa karena dia punya pengalaman yang buruk. Ya, bahkan saya pernah mendengar pendeta berkata, ketika saya berdoa meminta tidak diberi, enggak saya minta diberi. Dan itu menurut saya menjadi sesat. Ya, Alkitab menjelaskan supaya kita meminta dan barang siapa meminta akan diberi, barang siapa mencari akan mendapat, barang siapa mengetok pintu pasti akan dibukakan. Jadi mari Bapak Ibu, bergairahlah berdoa ini, ya. Bahkan bisa meninggalkan segala sesuatu seperti yang dilakukan oleh Daniel. Daniel tidak menghiraukan titah raja. Dia lebih suka bertemu dengan Tuhannya daripada bertemu dengan raja. Bayangkan saudaraku. Jadi kalau mau dibuat misalnya sesederhananya, misalnya ada panggilan Pak Presiden, ya, pas di jadwal doa, waduh, Daniel memilih jadwal doa daripada panggilan rajanya. Luar biasa. Mengapa? Karena mengerti, karena memahami. Saudaraku, itulah yang membuat Daniel ya mengalami mukjizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas hidupnya. Oleh karenanya pagi hari ini saya mendorong setiap jemaat Tuhan, mari berdoa. Setiap pagi berdoa. Belum kita buat 3 kali sehari berdoa. Mari kita bersemangat berdoa dan alamilah mukjizat Tuhan. Karena pengertian yang benar, karena pengetahuan yang benar. Berdoa
kepada Allah yang luar biasa, Allah penguasa bumi, langit, segala sesuatu. Tuhan memberkati dan selamat. Mari kita berdoa, datang kepada Tuhan.